Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muslim. Selamat datang di acara Kalam, kajian Lentera Arah Muslim. Kajian kali ini kita akan membahas tentang bulan Ramadan, bulan memperbaiki diri bersama Ustadz Asep selaku pimpinan Pondok Pesantren An-Najwa Islami di Bekasi. Assalamualaikum Ustadz Asep Mas Dinar, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Abang sehat ya? Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Nah, hari ini di bulan Ramadan ini Ustadz biasanya berkegiatannya apa aja sih Ustadz? Kalau di bulan Ramadan, alhamdulillah eh, untuk kajian cukup padat ya. Dari mulai pagi biasanya ada subuh, nanti subuh juga ada. Terus sorenya menjelang berbuka sampai nanti sholat taraweh gitu. Bahkan kalau misalkan sudah di penghujung Ramadan itu ada juga kajian malam, itikaf ditutup dengan nanti sebelum Masya Allah, berarti jadwalnya sahur sungguh sangat bisa. padat ya Mohon Ustadz. doanya. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon doanya biar sehat selalu dan bisa Amin, menunaikan amin, Siap seluruh Ustadz. amanah. Insya Allah selalu sehat. Nah, mungkin buat sahabat Muslim yang baru menonton kalam ini, sebetulnya Ustadz pernah mengisi juga ya untuk arah Muslim ini. Kemarin kita bersilaturahmi juga dengan Ustadz, dan saya juga baru pertama kali gitu ketemu Pak Ustadz Asep. Itu kita kemarin membahas di talk show berkah ya, yang memang seputar haji dan umroh gitu. Nah, kalau kemarin kan kita membahas ibadah haji nih ya Ustadz. Sekarang kan mau membahas tentang bulan Ramadan gitu. Bulan Ya, memperbaiki diri. Nah, umumnya kan banyak orang pasti memanfaatkan bulan Ramadan ini ya Ustadz sebagai bulan untuk meraih pahala, memperbaiki diri, muhasabah dan sebagainya. Tapi bisa dimulai dari mana sih Ustadz? Mungkin langsung kita bahas nih di acara kalam ini Ustadz. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ba'du. Salihin salihat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar dari dan pemirsa Muslim nih, yang berbahagia, bulan Ramadan memang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Dan tujuan dari berpuasa itu adalah membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Sedangkan takwa itu ketika ditanyakan kepada Imam Ali karramallahu wajhah, "Mat takwa?" Apa sih takwa itu? Takwa kata beliau harus memenuhi daripada 4 kriteria. Yang pertama, al-khaufu minal jalil, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata terbukti bagi orang-orang yang berpuasa dilatih betul mereka agar senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mereka membutuhkan penilaian orang lain. Contoh misalkan orang yang berpuasa ketika dia berwudu saja, jangankan dia menghitung daripada air wudhunya gitu ya, satu tetes saja menetes ke mulutnya dia buang. Padahal sebetulnya kalau misalkan dia minum semua yang dia kumur gitu ya, kemudian tidak ada yang tahu di sekelilingnya, itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena dia merasa ini merupakan amanah. Ini merupakan salah satu perbuatan yang tercela. Manusia boleh jadi tidak ada yang melihat dan tidak ada yang tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu terhadap setiap perbuatan hamba. Nah, pribadi-pribadi takwa ini yang akan menjadi pionir-pionir kebaikan ketika mereka sudah menjadi orang-orang yang lulus daripada ujian takwa ini. Oleh karena itu, ikhwatal iman rahimakumullah, sholihin sholihat yang dirahmati Allah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus betul-betul menjadi pakaian kita kesehariannya. Supaya apa? Supaya kita terjaga dari berbagai macam sifat tercela. Karena kita tidak penting lagi apa kata manusia, tidak perlu lagi barangkali pengawasan manusia, karena setiap kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, takwa juga harus memiliki ridho bil qalil. Dia merasa ridho, merasa cukup dengan sesuatu yang sedikit, versi kita sebagai manusia. Kadang manusia itu ketika melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala selalu tidak pernah merasa banyak, tidak pernah merasa puas, merasanya sedikit aja, kurang aja bawaannya. Karena memang setiap kita ini bukan kurang nikmat sebetulnya, bukan kurang anugerah, tapi kurang syukurnya.
jikalau setiap kita ini berlomba dengan banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat sebesar dan sekecil apapun barangkali dalam kehidupan, pasti kita akan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah kemudian seraya memuji Allah Subhanahu wa taala. Lihat ikhwatal iman rahimakumullah, bagaimana baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mencontohkan rasa syukur. Beliau adalah nabi yang mulia, dosanya diampuni yang telah lalu, yang sekarang dan yang akan datang. Tapi ketika mengungkapkan rasa syukurnya, beliau sholat malamnya sampai bengkak kakinya, pecah-pecah kakinya, Masya Allah. Ditanya oleh Bunda Aisyah, kenapa wahai Rasulullah engkau melakukan seperti itu? Bukankah engkau ini adalah orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan begitu seriusnya ibadah kepada Allah. Beliau menjawab dengan penuh cinta dan tawadu serta merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah saya menjadi hamba yang bersyukur di hati kota lima? Jikalau setiap kita nih relung hatinya dipenuhi dengan rasa syukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sungguh tidak pernah ada nikmat Allah ketika kita ingin menjadikan kehidupan kita nih baik, kita harus memperbaiki diri. Kita mulai juga tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala setiap nikmat, anugerah, karunia yang telah Allah titipkan dalam kehidupan kita. Bukankah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Setiap kita mengungkapkan rasa syukur, maka ada janji Allah Subhanahu wa taala di sana pasti akan ditambah nikmat kita. Namun sebaliknya, jikalau ada kufur dalam kehidupan kita, maka di sana pun ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, peringatannya. Allah Subhanahu wa taala akan menitipkan berbagai macam ujian dalam kehidupan. Sholihin sholihat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian yang ketiga yang harus dimiliki oleh kita orang-orang yang ingin menjadi pribadi yang takwa, bisa merubah diri pada bulan suci Ramadan tahun ini, yaitu dengan kita memiliki niatan, kesungguhan untuk bisa mempersiapkan bekal kembali pulang nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'dad liyaumir rahim. Jadi setiap kita ikhwatal iman rahimahullah harus memiliki kesungguhan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tampilkan selama ini adalah barangkali gitu ya, suasana, atmosfer yang jauh daripada kesungguhan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalkan ketika kita bicara sholat gitu ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala jam 12, kira-kira jam berapa kita menghadap Allah? Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sholat asar jam 3:30 misalkan, jam berapa kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Al-Quranul Karim, mampukah kita setiap hari membaca Al-Quranul Karim, bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala setiap harinya? Padahal lewat surat-suratnya, lewat ayat-ayatnya dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menitipkan surat cinta kepada kita sebagai hamba. Masya Allah. Maka ketika kita punya kesungguhan untuk mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ikhwatal iman yakin orang yang setiap hari dan setiap saatnya hanya memikirkan sibuk dia bagaimana nanti yaumil akhir nanti ini saya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, membawa amal soleh yang begitu agung dan luar biasa, maka insya Allah dia pun akan terjaga dari berbagai macam perilaku yang menyimpang yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin ketaatan yang terus-menerus dilakukan seorang hamba kemudian diikuti oleh berbagai macam perbuatan maksiat dan munkar. Itu tidak berimbang gitu ya, tidak akan selaras gitu kalau misalkan itu yang terjadi. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, ketika seorang hamba ingin memperbaiki diri, yang harus ditampilkan oleh dirinya adalah bagaimana menyiapkan bekal kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala.
demi Allah ikhwatal iman, tabiat dunia ini semuanya serba sementara, termasuk hidup kita. Bukankah setiap saat kita mendapatkan nasihat? Ada orang-orang yang kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kondisinya, bagaimana dia menghembuskan nafas terakhirnya, dengan siapa dia menghembuskan nafas terakhirnya, di mana dia menghembuskan nafas terakhirnya. Ini bagaimana dan tercermin daripada perilaku kehidupan keseharian. Maka jikalau kita terus menjaga diri dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diharapkan sebagaimana doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan husnul khotimah. Maka ketika kita membaca contoh surah Thaha ayat 124, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapapun orang yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka baginya kehidupan yang sempit. Berarti sebaliknya ikhwatal iman, jikalau kita pandai, jikalau kita serius dan sungguh-sungguh mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kehidupan yang lapang, damai, dan penuh dengan ketentraman akan kita rasakan. Maka perubahan besar ketika kita melaksanakan ibadah sahur Ramadan ini, diharapkan kita menjadi jiwa yang takwa. Salah satu ciri khas orang-orang yang memiliki predikat takwa, mereka mempersiapkan hal sebanyak-banyaknya dalam kehidupan dunia untuk bisa memiliki bekal yang panjang dan besar, menjalin kehidupan akhirat yang lebih abadi lagi. Kemudian yang keempat, yang terakhir dari karakter orang-orang yang takwa menurut Imam Ali karramallahu wajhah adalah mereka yang beramal sesuai dengan tuntunan. Beramalu bitanzil. Jadi setiap kita ini tentu ingin memiliki contoh role model dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus seorang nabi dan rasul yang kita bisa jadikan idola, sekaligus segala perbuatan yang menjadi role model kehidupan kita. Karena kata Allah dalam surah Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada Rasulullah SAW itu ada uswah, ada suri teladan yang baik bagi kita orang-orang beriman. Maka contoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jikalau kita ingin merubah diri, belajarlah kita mengenal Rasul dan kemudian akhlaknya kita berusaha untuk kita tapak tilas dalam kehidupan kita. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, ketika Rasul misalkan mengajarkan satu saja yang bisa kita amalkan, senyum misalkan. Senyum ini istimewa. Jikalau senyum itu kita lontarkan, kita kemudian tampilkan dalam keadaan kita terkena musibah, senyum itu menandakan ketabahan dan kesabaran. Jikalau senyuman itu kita misalkan perlihatkan ketika kita mendapatkan anugerah, senyum itu tanda syukur. Dan kepada saudara kita yang lainnya, berarti senyum itu menandakan hati kita penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Maka sebagai contoh senyuman saja, ini sudah bisa mendatangkan begitu banyak kebaikan dalam kehidupan seorang mukmin. Kalau misalkan kita berniat memperbaiki diri pada Ramadan tahun ini, maka mudah-mudahan dengan satu saja amalan dari Rasulullah SAW, senyuman yang tulus dari dalam hati kita, yang bersumber dari takwa kita, iman kita kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW, itu bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, adalah membentuk pribadi yang takwa. Kita bisa memperbaiki diri dengan ibadah puasa, dengan kita senantiasa ada takwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita ridho terhadap pemberiannya yang sedikit menurut versi kita, padahal sebetulnya tidak pernah sedikit Allah berikan karunia dalam kehidupan. Kita pun mempersiapkan bekal yang banyak untuk menjalani kehidupan akhirat kita nanti, dan kemudian kita pun berusaha untuk bisa meneladani Rasulullah SAW, menjalankan setiap aktivitas kehidupan kita mengikuti contoh yang telah ditorehkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan
sehat singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz, sangat menginspirasi sekali untuk penyampaian yang kita dengar gitu ya, untuk mendengar semua sahabat muslim. Tadi ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan, kita juga perlu adanya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari rasa syukur ini gitu Ustaz, bagaimana sih untuk dari Ustaz sendiri untuk kita sebagai umat muslim dalam menjalankan ibadah Ramadan ini sebagaimana bersyukur dan juga untuk bisa bersabar gitu menghadapi segala macam cobaan dan tantangan yang ada di bulan Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu cara kita untuk menghadirkan rasa syukur dalam kehidupan itu pesan Nabi dan juga arahan dari Rasulullah SAW, unzur ila man huwa asfala minkum. Coba lihat orang-orang yang hidupnya di bawah garis kehidupan kita. Maka biasanya akan timbul rasa syukur. Kita misalkan bekerja, mengeluh capek, lelah, letih, begitu ya. Padahal tanya kepada mereka yang belum mendapatkan pekerjaan. Bagaimana perasaannya, bagaimana kesulitannya, sulitnya luar biasa mencari pekerjaan yang memang mungkin pada saat ini tidak mudah mencari pekerjaan. Kita yang sudah mendapatkan pekerjaan, alangkah ruginya jikalau hanya habis waktu kita untuk mengeluh dan mengadu. Begitu. Kondisi saat ini, misalkan, syukur kita alhamdulillah, banyak saudara kita yang barangkali saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah banjir misalkan ya, wilayah Bekasi ini Masya Allah luar biasa. Saudara-saudara kita di Bekasi itu sedang diuji luar biasa. Nah, kita dengan kondisi saat ini, bagaimana kondisi lingkungan kita? Syukur alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala jaga. Sesulit apapun barangkali kehidupan kita, ada yang jauh lebih menderita. Maka ketika kita patokan dunianya itu kepada di bawah kita, yang timbul adalah rasa syukurnya. Kalau misalkan sebaliknya, maka yang timbul rasa ujubnya, takabur dan lain sebagainya. Kita akan terus tidak pernah merasa puas kalau misalkan ketika menghidupkan dunia itu pandangannya hanya ke atas saja. Ini sangat merugikan kita. Lalu bagaimana kalau misalkan kita bisa melewati berbagai macam rintangan dalam kehidupan? Harus bisa bersabar, misalkan begitu ya. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, sabarnya orang beriman itu bukan hanya terkadang diam, dia harus melakukan tindakan. Jadi ketika kita bicara tentang ikhtiar yang maksimal gitu ya, dan munajat yang terus menerus, doa yang begitu khusyuk dan tadarrunya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa belajar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau minta agar kiblat itu dipindahkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram yang ada di kota Al-Mukarramah. Itu berjaraknya 17 bulan itu. Nabi Zakaria alaihissalam, beliau meminta keturunan. Karena dalam Al-Quran kita sama-sama tahu, beliau sudah usianya senja, istrinya divonis mandul oleh orang-orang sekitar. Usia beliau saja, dalam satu riwayat ada yang bilang 80, 90 sampai 100 tahun. Tapi beliau tidak pernah kecewa dengan doa-doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini merupakan teladan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ketika kita bersabar dengan apa yang menjadi tujuan kita, hendaklah setiap kita ini melakukan ikhtiarnya maksimal, doanya khusyuk, kemudian munajatnya pun terus-menerus dilakukan. Agar kesabaran yang memang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul bisa mencerminkan di pribadi-pribadi yang takwa, jiwa-jiwa yang penuh dengan keimanan yang tulus dan tidak pernah berburuk sangka terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ketetapan Allah ini jikalau hati kita lapang menerimanya, ini pasti berbuah kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min inna amruhu kulluhu khairun. Menakjubkan perkaranya orang-orang beriman, karena setiap perkara orang beriman itu bisa berbuah kebaikan. In asobat sarra fasyakara kana khairun lahu. Jikalau dia mendapatkan sebuah anugerah, nikmat, karunia, kemudian dia bersyukur, itu kebaikan bagi dirinya. Wa in asobat darra fasabara kana khairun lahu. Dan jikalaupun dia mendapatkan kesulitan, kesempitan, bahkan bencana dalam kehidupannya,
dia kemudian bersabar, itu pun kebaikan bagi dirinya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita Amin. kesabaran yang begitu Ya, luar biasa dalam kehidupan, sehingga kita bisa melewati berbagai macam ujian dalam kehidupan kita dengan begitu luar biasa. ya, Insya Allah. betul, Ustaz. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Ya, atas penyampaiannya. Nah, dari rasa syukur yang selalu kita lakukan, maka akan muncullah rasa kesabaran di dalam diri kita, dan insya perlu Allah. juga ini untuk terus berikhtiar ya Ustadz. Insya Lalu Allah. Ustadz, bagaimana nih Ustadz untuk sahabat Muslim dapat terus menjalankan kebiasaan baik di bulan Ramadan ini dan tetap berlanjut di bulan-bulan setelahnya Ustadz? Baik. Pertanyaan yang barangkali sangat menginspirasi nih dari Iya, Oman ya. Masya Allah, ya luar betul. biasa. Pertanyaannya sama seperti barangkali kebanyakan kita. Bagaimana sih kita Iya, bisa menjaga betul. amalan kita nih? Jangan sampai kita menjadi hamba Allah cuma Ramadan doang, begitu ya. Iya, betul Taat Ustadz. kita hanya ketika pas bulan puasa aja, enggak. Tapi taat kita betulan sampai kita nanti menjemput ajalan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, Iya, banyak yang diajarkan oleh alim ulama kita, ikhwatal iman rahimakumullah. Satu, an-niyah al-khalisah lillah. Setiap apapun yang kita lakukan, niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Niat selain karena Allah pasti lemah. Karena ketika tidak ada yang memandang, tidak ada yang memberikan nilai positif dan baik kepada kita, biasanya orang itu akan meninggalkan kebaikannya. Tapi kalau misalkan hati kita terjaga hanya ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, mengharap nilai dan juga pahalanya, insya Allah kita tidak penting lagi apa kata manusia, kita tidak penting lagi penilaian manusia, tapi yang kita pentingkan adalah bagaimana amalan saya ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-azmul akin, ada tekad yang kuat, tekad yang membaca. Kita harus sama-sama paham di kota iman. Setiap kebaikan itu pasti banyak ujiannya. Tidak ada ujian dalam kebaikan itu ringan. Mengaji misalkan diuji bagaimana kita biar nggak sampai ke tempat pengajian. Sampai di pengajian diuji lagi. Bagaimana caranya kita hanya duduk di majelis. Kalau bisa bukan ilmu dan bukan pahala yang kita bawa pulang. Tapi bagaimana orang yang di majelis taklim itu bahkan pulang membawa dosa. Bayangkan coba. Sholat subuh barangkali gitu ya. Di tengah cuaca yang sangat mendukung barangkali untuk kita masukkan tidur kita dengan lelapnya. Karena letih juga kita menjalankan aktivitas kesehariannya. Bangun subuhnya bukan perkara ringan. Apalagi kalau kita niatkan untuk bangun malamnya. Masya Allah. Maka dibutuhkan tekad yang kuat. Yang ketiga, qillatun mustamirratun. Sedikit namun kontinu. Jangan kita berharap melakukan sesuatu yang besar, yang mewah, yang megah, kecuali memang kita usahakan kita mulai dari perkara-perkara yang ringan, yang kecil. Maka jangan pernah menganggap sepele ikhwatan iman. Kalau misalkan kita belum bisa baca Quran, misalkan satu juz satu hari, paling tidak ada beberapa lembarnya. Kalau kita tidak bisa membaca beberapa lembarnya, paling tidak ada beberapa ayatnya saja. Atau cari surat-surat pendek yang nikmat, yang lapang barangkali kita bisa mengucapkannya berulang kali. Sedekah pun demikian. Kalau misalkan kita belum bisa besar, banyak, mulai dari yang kecil, yang sedikit. Akan terasa ringan, tapi kalau misalkan dilakukan terus-menerus, ini sudah menjadi pakaian keseharian kita. Terkadang perkara-perkara yang besar itu dimulai dari yang kecil. Kita ketika kita ingin menjaga amaliyah Ramadan, ketika Ramadan ini selesai terus kita jaga, mulailah kita menjaga perkara-perkara kecilnya sehingga insya Allah akan terjaga. Yang keempat, ikhwatal iman rahimakumullah, sahabat arah muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu suhbatul akhirah. Ada teman-teman akhirat. Kita butuh orang-orang di sekeliling kita yang memberikan motivasi taat kepada kita. Disadari ataupun tidak, mereka-mereka ini sangat berpengaruh kepada kita. Ketika kita memiliki teman-teman akhirat yang menyadarkan dan memberikan motivasi taat kepada kita, maka insya Allah kita akan terus termotivasi. Karena sejatinya terkadang ada dalam diri ini, iman itu kan fluktuatif. Kadang tinggi dengan taat kita, kadang menurun dengan dosa dan maksiat kita. Nah, kita dibutuhkan nih orang-orang sekeliling kita ini yang menyadarkan kita. Karena pesan dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu ciri yang mereka tidak akan pernah merugi dalam kehidupan adalah wal asr,
innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita yang mau saling menasehati dalam keadaan hak, dalam keadaan bahkan, dan kita saling menasehati dalam keadaan sabar. Orang yang sudah benar dan sabar saja harus mendapatkan nasihat, apalagi barangkali diri kita yang masih banyak lalai dan lupa. Yang terakhir, yang kelima, Allahul Musta'an. Allah tempat meminta pertolongan. Maka pintakan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jiwa-jiwa yang istiqomah, yang tidak pernah lelah dan letih untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nanti akan mendapatkan kabar gembira berupa surga. Dalam surah Fussilat ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka yang sudah bilang kami beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berusaha istiqomah dalam kebaikannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus malaikat, yang malaikat ini semua akan berkata, alla takhafu wa la tahzan. Jangan kalian sedih, takut gitu ya dalam menjalani kehidupan, karena kalian akan mendapatkan kabar gembira dengan surga yang telah Allah janjikan. Malaikat tadi menurut Allah dengan 5 nasihat tadi dari para alim ulama kita, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita menjaga amalia Ramadan kita yang begitu luar biasa, tetap kita jaga meskipun kita di luar bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, alhamdulillah. Betul sekali Ustadz, ini menjadi sebuah pengingat juga bagi saya dan juga mungkin sahabat muslim yang ada di luar sana gitu, bahwa kita harus tetap berniat walaupun misalkan bulan Ramadan telah berlalu, bahwa niat-niat baik yang dimulai dari hal-hal kecil inilah yang nantinya akan bisa menjadikan sebuah kebiasaan baik yang terus berlanjut walaupun bulan Ramadan sudah berlalu. Ya, Ustaz. Masya Allah nih Ustadz, alhamdulillah sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terasa sudah sampai di penghujung acara kalam. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk dalam memperbaiki diri dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jangan lupa follow juga untuk media sosial Ara Muslim dan juga mungkin Ustadz Asep untuk mendapatkan informasi kalam selanjutnya yang insya Allah dapat memberikan ketenangan dan kebermanfaatan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.